Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tuser. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tidak seperti biasanya ya sahabat. Untuk kali ini saya akan membahas satu peristiwa yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya sahabat. Bahasan untuk kali ini adalah mengenai petir ya sahabat. Petir adalah salah satu peristiwa yang tidak asing lagi ya sahabat. Sering kita menyaksikan bagaimana petir tersebut itu beraksi ya sahabat, keliarannya ketika memancarkan energinya di bumi ini. Karena petir adalah satu peristiwa yang tak dapat terelakkan ya sahabat. Kejadian alami yang tak dapat dihindarkan dari kehidupan kita ya sahabat. Maka dari itu sedikitnya sahabat-sahabat bisa mengetahui apa itu petir ya sahabat, dan sejauh mana bahayanya, kemudian bagaimana cara kita berusaha atau berupaya menghindari dari sambaran-sambaran petir yang terjadi di sekeliling kita ya sahabat. Seperti ketika petir tersebut menyambar di bagian rumah kita ya sahabat. Maka untuk kali ini saya membahasnya bagaimana penangkal petir ini bekerja ya sahabat. Pertama, saya akan membahas material-material yang dibutuhkan ketika kita melakukan pemasangan penangkal petir ya sahabat. Yang pertama adalah batang tembaga yang menjulur yang akan kita pasangkan di atas rumah kita ya sahabat, sebagai head terminal ya untuk kabel yang akan kita groundkan ke dalam bumi. Untuk batang tembaga yang akan kita butuhkan di sini adalah dua batang, satu untuk kita pasangkan di atas rumah, kemudian yang satunya lagi kita pasangkan untuk sebagai ground, ditancapkan ke dalam bumi ya sahabat. Kemudian yang kedua adalah kabel ya sahabat. Kabel ini juga menggunakan kabel tembaga ya sahabat. Kita harus menggunakan kabel yang terbaik sebagai penghantar untuk sambaran petir yang akan kita buang ke dalam bumi. Penangkal petir biasa dipasangkan di atap rumah ya sahabat, lebih tinggi daripada material-material lain yang berada di sekeliling rumah kita ya sahabat. Seperti mungkin di sini ada antena ya sahabat. Jadi kita harus meletakkan satu antena atau pemancar televisi atau pemancar yang lainnya ya sahabat, itu harus lebih rendah daripada penangkal petir tersebut, sehingga petir yang akan menyambar ke sekeliling rumah kita itu akan masuk ke dalam tombak petir yang kita pasangkan di atas rumah kita ini, sehingga tidak menyambar antena atau pemancar di rumah kita. Batang terminal dari tembaga ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel tembaga ya sahabat. Gunakan kabel yang terbaik ya sahabat, lebih besar akan lebih baik untuk membuang daripada sambaran-sambaran petir atau sisa-sisa setrum yang disambarkan oleh petir. Untuk kabelnya kita dapat membungkusnya, itu akan lebih baik ya sahabat, bisa menggunakan paralon atau jenis plastik yang lainnya. Kemudian kita salurkan di setiap atap, sepanjang atap rumah ya sahabat. Kemudian kita turunkan, lalu kita hubungkan ke terminal pada ground ya sahabat, kepada batang ground. Batang ground ini memiliki kepanjangan kurang lebih sekitar dari 2,5 meter hingga 4 meter ya sahabat. Lebih panjang akan lebih baik. Sebenarnya penangkal petir ini sangat simpel sekali ya sahabat. Hanya terdapat dua batang tembaga, logam tembaga, kemudian kabel ya sahabat. Untuk kabelnya sebaiknya tidak ada sambungan ya sahabat, jadi di los langsung dari terminal untuk tombak di atas rumah kita. Berikut juga untuk tombak yang kita tancapkan ke dalam bumi. Kenapa penangkal petir ini harus lebih tinggi dari material-material atau benda-benda di sekeliling rumah kita? Karena penangkal petir ini akan menyambar atau melompat ke bagian-bagian yang lebih tinggi ya sahabat, sehingga arus yang terdapat pada awan itu akan lebih cepat atau lebih menyambar ke material-material yang lebih tinggi ya sahabat. Karena material yang tinggi tersebut akan membawa muatan-muatan arus positif dari dalam bumi ya sahabat. Yang kemudian muatan-muatan negatif dari awan yang hitam itu akan mudah sekali melompat ke bagian yang lebih tinggi tersebut. Ada satu peristiwa atau satu fenomena ya sahabat, mungkin kita sering mendengarnya ya sahabat. Beberapa orang mengalami satu kecelakaan ketika beraktivitas di suatu tempat, yaitu di sawah ya sahabat. Ketika orang-orang beraktivitas di satu tempat yang luas, meskipun tidak ada pohon yang lebih tinggi atau gedung yang tinggi, akan tetapi orang yang beraktivitas di tengah-tengah sawah tersebut terkena sambaran petir. Beberapa teman atau sahabat dan saudara saya itu mengalami demikian ketika beraktivitas di tengah-tengah sawah. Ketika hujan turun atau mendung,
awan yang menghitam itu akan sangat peka sekali ya sahabat terhadap rangsangan-rangsangan muatan-muatan positif dari bawah bumi ya sahabat. Sehingga ketika orang-orang melakukan aktivitas di tengah-tengah suatu sawah, maka orang tersebut akan lebih mudah menghantarkan arus positifnya ya sahabat. Dikarenakan tubuh manusia atau tubuh orang yang beraktivitas di tengah-tengah sawah maka akan memanas ya sahabat, akan lebih cepat menghantarkan energi positif, sehingga terjadi tarik menarik antara energi positif dan energi negatif. Maka terjadilah lompatan energi negatif tersebut akan turun ke bumi ya sahabat, mencari muatan listrik yang berada di permukaan bumi ya sahabat. Maka kita dalam aktivitas harus tetap hati-hati ya sahabat. Ketika terjadi awan yang menghitam, kita sebaiknya jauh dari tempat-tempat tertentu ya sahabat. Seperti berada di dekat-dekat besi-besi yang menjulang tinggi ya sahabat, seperti tiang sutet atau tempat-tempat yang mudah menghantarkan energi listrik. Kemudian tidak melakukan aktivitas ya sahabat ketika terjadinya hujan yang deras atau ketika banyak petir yang sedang menyambar. Kita harus berhenti dalam aktivitas meskipun di tengah-tengah sawah ya sahabat, karena setiap aktivitas tubuh kita akan mengolah energi-energi dan akan mendorong satu muatan-muatan listrik dari bumi ke tubuh kita, sehingga petir tersebut akan mudah menghampiri. Itu sebabnya manusia menemukan satu cara ya sahabat, yaitu dengan membuatnya penangkal petir ya sahabat. Akan tetapi penangkal petir juga akan menjadi satu masalah ketika kita salah memasangnya atau kita terlalu teledor dalam memasangnya ya sahabat. Kita harus menjauhkan tubuh kita atau jangkauan anak-anak kita untuk tidak mendekati pada satu area, yaitu area grounding tersebut ya sahabat. Oleh karena itu sebaiknya kita harus melakukan jarak dari rumah kita itu tidak terlalu dekat ya sahabat, sehingga anak-anak kita akan tidak mudah mendekati area ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian, salam teknik.